Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review kali ini tentang tombak pusaka ya, yang sudah diberi sandangan scan. Saya babar, saya syuting malam hari pada video pertama. Ini pemirsa bisa melihat. Ini memiliki dimensi panjang peksi sekitar 11,2 cm. Kemudian panjang bilahnya 21,3 cm. Tombak pusaka yang memiliki rancang bangun seperti ini di Madura, lebih-lebih di Sumeneb, dinamakan tombak pusaka Tresna Gete. Bilahnya ramping ya. Pada video pertama ini tidak saya perbesar, jadi pemirsa bisa melihat mulai dari pangkal tombak pusaka yang memiliki lebar bilah pada bagian bawah hanya sekitar 1,5 cm, ketebalannya 1 cm, bilahnya memiliki pinggang. Kalau di Jawa mungkin lebih dekat ke tombak pusaka dapur Biring Lanang. Namun bilahnya terdapat gelger sapi ngeruing ya, sehingga kalau diamati perbandingan antara lebar bilah dengan tebal bilah itu mungkin perbandingannya sekitar 2:3, sehingga walaupun ramping kesan kokoh karena bilahnya ngeruing dan bergelger sapi, maka kesannya kokoh. Yang unik dan langka di sini adalah pamornya. Pada sisi pertama, nanti saya zoom, saya perbesar. Pamornya kombinasi, kalau dari pangkal sampai sepertiga itu pamor largang sirwinengku. Nah, namun di bagian tengah terdapat pamor lain yang juga pamor miring, yaitu ron genderu sungsang. Kemudian ke atas kembali lagi pamor largangsir. Pada sisi yang kedua, seluruh pamor kalau menurut saya ini pamor largangsir winengku. Jadi baik sisi yang pertama dan yang kedua sama-sama pamor tempalipat miring itu dilindungi oleh pamor wengkon atau pamor kalbeng yang sangat halus, ketebalannya ya, bentuknya mirip ya benang yang kecil, dan itu nyambung melingkupi seluruh bagian pamor yang berada pada pusaka ini. Monggo pemirsa amati, video pertama saya buat siang hari. Nanti pada video yang kedua saya akan menunjukkan, memvideokan bagaimana kalau divideokan siang hari dan di luar ruangan yang hanya menggunakan pencahayaan cahaya sinar matahari. Kalau malam ini pencahayaannya di samping dari blitz pada kamera, cahaya kamera juga dibantu penerangan lampu, sehingga para pencinta Tosan Aji, khususnya pencinta tombak-tombak pusaka Madura, bisa mengamati bahwa ya, pusaka ini termasuk pusaka langka dan unik ya. Penggarapannya halus dan dibuat karena pesanan khusus di era, saya katakan ini masuk nom-noman antara transisi kalau di Sumeneb ya, Peneman Somolo sampai ke Sultan Abdurrahman. Tresna Gete ya. Empu yang terkenal di zaman itu adalah Empu Citranala. Nah, ini video yang kedua. Video yang kedua ini kita lihat sandangannya ini dari sawu kecil, atau kalau orang Madura mengatakan dari kayu sabu kecet yang cukup tua. Mari kita lihat dari penunjukan video pertama ini, kelihatan bahwa isi pusakanya pasti ramping. Ya. Nah ini di video awal tanpa pembesaran saya tunjukkan bagaimana tampilannya pada saat siang hari. Rancang bangunnya
secara umum dulu. Ini tanpa pembesaran. Nah, mulai dari pangkal, ya ini pada sisi yang pertama ya. Pemirsa bisa melihat bagaimana bentuk dan corak pamor di bagian pangkal. Kemudian ke tengah, yang saya katakan tadi, pamor ron genderu sungsang. Terus nyambung dilingkupi oleh pamor wengkon atau kalembeng, kembali menjadi pamor largangsir sampai ke pucuk tombak pusaka ini. Pada sesi berikutnya nanti akan saya zoom dengan perbesaran sekitar 3 kali, sehingga pemirsa pencinta pusaka tombak-tombak sepuh Madura yang memiliki karakter dan desain kombinasi antara rancang bangun dan jenis pamor yang khususan bisa menikmatinya. Nah, ini pada bagian tengahnya ya, yang saya katakan tadi pamornya ron genderu sungsang, kemudian dipangkal kembali largangsir. Nah, ini saya zoom dengan perbesaran 3 kali. Kelihatan jelas bahwa pamor yang memisah kanan kiri geger sapi, bilahnya yang ngeruing, dilingkupi oleh pamor wengkon atau kalembeng. Nah, pada bagian tengahnya ini, bentuk pamornya mengalami perubahan walaupun tempat lipat miring. Jadi mendekati pamor ron genderu sungsang, kemudian kembali lagi menjadi pamor largangsir ya, largangsir winengku. Semua pamor, tataan pamor semuanya dilindungi oleh pamor wengkon atau pamor kalembeng. Ini sisi yang pertama. Monggo dinikmati, jangan di skip, tonton sampai tuntas. Nah, ini pada bagian ini pamornya ron genderu sungsang, namun ke bawah berlanjut tanpa ada jeda pamor largangsir winengku. Kita lihat bagaimana kalau divideokan pada sisi lis-lisannya. Pemirsa bisa membandingkan antara lebar dan ketebalan pusaka ini. Jadi bilahnya ngeruing sehingga terkesan kokoh walaupun ramping. Karena apa? Ketebalan bagian tengah, terutama di bagian pangkal, itu sampai 1 cm. Jadi pemirsa bisa bayangkan dengan lebar bilah pada bagian pangkal hanya sekitar 1,3-1,4 cm, kemudian ke atasnya ada lekukan pinggang, maka perbandingan antara lebar bilah dan tebal bilahnya akhirnya mewujudkan bentuk yang ramping tapi tebal. Bilahnya ngeruing, odo-odonya tegas, atau geleger sapinya tegas. Ini sisi yang kedua. Seluruh bagian pamornya adalah pamor largangsir winengku atau largangsir yang dilindungi oleh kalembeng. Mulai dari pangkalnya, ini pemirsa bisa mengamati bahwa gurat-gurat pamor tidak terputus. Sekian saja dulu uraian singkat saya tentang tombak pusaka Tresna Getih Sumenep Sepuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Tetap semangat melestarikan, merawat pusaka-pusaka peninggalan leluhur kita.